Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Jadi di video kali ini kita akan belajar tentang statistika ya. Materi kelas 8 semester 2. Nah, kali ini kita langsung saja yang bahas tentang soal-soal berkaitan dengan statistika. Dari cara menentukan ini ya, persenan ataupun misalnya derajat dari suatu diagram ya, khususnya di sini diagram lingkaran. Kemudian kita juga nanti akan belajar tentang median, modus, jangkauan, dan kuartil. Nah, seperti itu. Nah, kita mulai saja membahas soal yang nomor 1. Nah, soalnya seperti ini ya. Diagram di bawah ini menunjukkan hasil panen di desa tani. Nah, jadi di sini ada diagram lingkaran ya, dengan beberapa hasil panen. Diantaranya ada jagung ya, jagung ini yang berwarna biru ini. Kemudian juga ada kedelai yang berwarna merah. Nah, tapi untuk jagung kita sudah mengetahui berapa derajat, yaitu 45 derajat dalam diagram lingkaran ini ya. Untuk kedelai kita belum mengetahui berapa derajatnya. Kemudian untuk kacang tanah ya, berwarna hijau sebesar 45 derajat juga. Kemudian untuk padi berwarna ungu yaitu sebesar 180 derajat. Nah, adapun pertanyaan yang A, jika berat seluruh hasil panen di desa tani adalah 100 ton, berapa persen panen kedelai di desa tani? Oke, nah kita coba soal yang bagian A terlebih dahulu ya. Nah, pertama ya, di sini kita diperintahkan untuk mencari berapa persen panen kedelai ya. Nah, yang jadi permasalahan ya, kita tidak mengetahui berapa derajat ya dari kedelai dalam diagram lingkaran ini. Nah, langkah pertama kita harus mencari derajatnya kan di dalam diagram lingkaran. Nah, pertama kita harus tulis seperti ini ya. Derajat bagian kedelai. Oke. Atau kita bisa juga langsung tulis bagian kedelai, seperti itu juga boleh. Nah, kita mengetahui jika satu lingkaran itu ya totalnya ada 360 derajat ya, 360 derajat. Nah, jadi kita tulis 360 derajat baru dikurang. Nah, di sini ada beberapa angka ya, ada beberapa hasil panen yang sudah kita ketahui, diantaranya 180 kita tulis. Kemudian juga ada 45. Kemudian yang terakhir ada juga 45 ya. Nah, jadi untuk mencari berapa derajat bagian kedelai dalam diagram lingkaran ini, kita harus mengurangkan 360 ya dengan ya derajat-derajat yang diketahui, yaitu diantaranya jagung, kacang tanah, dan juga padi. Nah, ini langsung saja kita hitung 360 ya. Ini kita jumlahkan terlebih dahulu ya, sehingga nanti ketika kita hitung hasilnya itu adalah 270. Nah, tinggal kita kurang sehingga nanti hasilnya adalah 90 derajat. Nah, jadi untuk ini ya, hasilnya 90 derajat kita tulis terlebih dahulu. Nah, jadi ini 90 derajat. Nah, adapun di sini pertanyaannya ya bukan berapa derajat, tapi berapa persen panen kedelai. Nah, untuk mencari persentasenya ya, persentase panen kedelai, nah kita mengetahui ya bahwa persenan itu maksimalnya adalah 100%. Nah, seperti itu kan. Nah, maka nanti ya 90 ini ya kita tulis 90 derajat per satu putaran penuh itu adalah 360. Nah, karena kita ingin mengubah ke persentase atau persen, artinya kita kalikan dengan 100%. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya nanti kita ditanyakan ini misalnya apa, jagung berapa persen, nanti diubah aja ya 90-nya. Jadi 45 per 360 kali 100%. Nah, seperti itu. Jadi kita sesuaikan, karena kita ingin mengubah ke persentase maka nanti dikalikan dengan 100%. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung ya. Ini nanti kalau misalnya kita sederhanakan
90/360 itu adalah 1/4 kan ya. Nah, kali 100%. Nah, 100 dibagi 4 itu 25. Nah, gitu. Nah, jadi nanti persentase panen kedelai itu adalah 25%. Nah, itu adalah penyelesaian dari soal yang bagian A. Oke, kita lanjut lagi ke bagian B. Soalnya, berapakah ton jumlah hasil panen jagung dan kedelai di Desa Tani? Nah, di bagian A tadi sudah diberitahu ya bahwa total keseluruhan hasil panennya itu adalah 100 ton. Ya, maka kita gunakan 100 ton untuk menentukan hasil panen jagung dan juga kedelainya. Nah, pertama ya, kita bisa tentukan terlebih dahulu hasil panen jagung misalnya. Nah, seperti itu. Nah, jagung kita lihat di sini ya, yang berwarna biru ya. Nah, artinya ini yang kita gunakan. Berapa derajat di sini? 45 derajat ya. Nah, maka nanti kita tulis. Oke, ini kita geser terlebih dahulu ya. Baik. Kita geser dulu. Nah, jadi karena jagungnya tadi itu 45 derajat ya. Kita tulis 45 derajat per 360 ya. Karena kita di sini menggunakan satuan derajat, di mana satu putaran penuh itu 360, maka nanti ditulis per 360. Nah, di sini kita ingin mencari berapa ton ya. Kita tahu bahwa satu lingkaran itu ya, maksudnya hasil keseluruhan panen itu 100 ton. Berarti kita kali aja langsung dengan 100 ton. Nah, seperti itu ya. Jadi cukup mudah. Jadi kalau misalnya kita nanti mengetahui bahwa total panennya itu 200, nanti tinggal dikali aja dengan 200. Nah, seperti itu, menyesuaikan dengan soalnya gitu ya. Nah, kemudian kita hitung nih, 45 per 360 ya, dikali 100 ton. Nanti kalau misalnya kita hitung ya, ini kita sederhanakan boleh 1/8 gitu dikali 100 ton ya. Maka nanti hasilnya itu adalah pakai koma ya, 12,5 ton. Nah, 12,5 ton. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk hasil panen jagungnya adalah 12,5 ton. Nah, ini sudah selesai ya. Selanjutnya kita cari kedelainya. Nah, untuk kedelai di sini berwarna merah ya. Berarti kita menggunakan yang 90 derajat. Kita tulis dulu hasil panen kedelai. Karena di sini 90 derajat ya, kita tulis 90 derajat per 360 derajat. Nah, dikali berapa? Ya, dikali 100 ya, sama seperti dengan hasil panen jagung. Jadi dikali 100. Nah, 90 per 360 tadi kita sederhanakan jadi 1/4 ya, 1/4 dikali 100 gitu kan, 100 ton. Kalau misalnya 100 dibagi 4, 25 ya, jadi 25 ton. Nah, seperti itu. Nah, karena yang ditanyakan adalah jagung, panen jagung dan kedelai, maka ini nanti kita jumlahkan ya. Nah, jadi ya, jumlah hasil panen jagung dan kedelai itu tinggal kita jumlahkan, yaitu 12,5 tambah 25 ya. Jadi nanti hasilnya 37 ya, 37,5 ton. Nah, seperti itu ya. Jadi ini penyelesaiannya untuk yang bagian B, adapun ini untuk bagian A. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi itu berkaitan dengan soal yang nomor 1. Oke, jika ada yang belum dipahami ya, boleh kita berdiskusi di kolom komentar ya. Nah, kita lanjut lagi ke contoh yang nomor 2. Oke, nah di sini pertanyaannya ya, berikut ini adalah data nilai ulangan matematika dari 20 siswa kelas 8A SMP Tunas Bangsa
Nah, di sini ada nilai ujiannya ya, 50, 60, 70, 80, 90 dan 100. Kemudian frekuensinya 2, 4, 6, 4, 3, 1 ya. Maksudnya tabel ini apa? Jadi gini, nilai ujian 50 itu ada 2 siswa ya. Jadi ada 2 siswa yang mendapatkan nilai ujian 50. Nah, seperti itu maksudnya. Kemudian ada 4 siswa yang mendapatkan nilai ujian 60. Nah, dan seterusnya. Nah, itu maksud dari tabel ini. Nah, pertama kita selesaikan terlebih dahulu bagian A ya. Nah, bagian A kita coba dulu. Tentukan median dari data tersebut. Oke. Nah, di sini saya ya akan menjelaskan bagaimana cara mencari ya tanpa menggunakan rumus. Jadi di sini kita belajar menggunakan cara manual ya. Jadi nanti kita urutkan datanya, kemudian kita cari mediannya ya. Jadi tanpa menggunakan rumus. Nah, pertama kita lihat di sini kan ada angka 50 ya. Nah, kita tulis di sini dulu jawab ya. Jawab. 50-nya ada 2 ya. Maka tulis 50,50. Nah, jadi itu. Kita urutkan terlebih dahulu. Kemudian 60-nya ada 4. Tulis 60-nya sebanyak 4 kali. Ya, 60 kali 60 kali 60 dan kali 60. Ya, bukan dikali ya. Maksudnya 60 60 60 60. Nah, gitu. Sebanyak 4 kali. Kemudian yang 70-nya sebanyak 6 kali, kita tulis juga 70. Oke, gitu ya. Jadi sebanyak 6 kali. Kemudian 80-nya sebanyak 4 kali. Kemudian 90-nya sebanyak 3 kali. Dan terakhir 100-nya sebanyak 1 kali. Nah, yang perlu diperhatikan kalau misalnya kita ingin mengurutkan data seperti ini ya, kita tuliskan dari yang paling kecil ke yang terbesar, jangan sampai terbalik atau acak gitu ya. Jadi harus ditulis dari yang paling kecil ke yang terbesar. Dan pastikan juga ya jumlahnya sama sesuai dengan tabel. Ada 20 tadi kan ya, kita hitung coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, jadi ada pas 20 nilai di sini ya. Oke, selanjutnya ya kita cari mediannya tadi kan ya. Kita cari mediannya. Nah, mungkin di sini Bapak akan jelaskan bagaimana cara menentukan median, kemudian cara menentukan kuartil ya, kemudian juga mencari nilai terkecil dan nilai terbesarnya ya. Nah, jadi gitu ya sekalian aja. Nah, pertama kita cari mediannya ya. Jadi median itu adalah nilai tengah. Nah, jadi data yang ada di tengah. Nah, cara mengetahui posisinya di tengah seperti apa? Ya, caranya gampang ya. Di sini kan ada 20 nih ya. Nah, 20-nya kita bagi aja jadi 2. Nah, seperti itu. Jadi 20-nya dibagi jadi 2. Nah, 20 bagi 2 itu kan 10 ya. Nah, 20 bagi 2 itu 10. Nah, sekarang coba kita hitung ya. Dari kiri 10. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ini angka yang ke-10. Dari kanan juga 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi ternyata yang di tengah itu ada 2 angka. Ya, nah ini disebut sebagai median. Nah, lalu gimana kalau misalnya nanti jumlahnya itu ganjil, misalnya 21, 23 ya. Caranya sama, ya, cuma bedanya nanti kalian tinggal tambahkan dengan angka 1 ya. Misalnya 23 ya, tambahkan aja dengan angka 1. Jadi nanti 24. Nah, tinggal dibagi 2. Nah, caranya kurang lebih seperti itu. Nah, karena mediannya di sini ada 2 angka ya, 70 dan 70. Nah, ini ya, mediannya ini kita tulis ini median ya, atau ME, atau bisa juga disebut kuartil 2 ya, boleh juga. Nah, ini karena ada 2 angka ya, yaitu 70 dan 70, kita jumlahkan. Nah, karena ada 2 dibagi 2. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya nanti nih ternyata yang di tengah atau mediannya itu adalah ini, maka nanti tinggal kita jumlahkan 70 tambah 80 bagi 2. Nah, gitu ya. Jadi ini kebetulan yang di tengah adalah 70 dan 70. Jadi kita tulis 70 tambah 70 bagi 2. Nah, ini kalau misalnya kita hitung nanti ya, 70 tambah 70 kan 140.
140 bagi 2 itu 170 ya. Nah, seperti itu. Jadi mediannya dapat 70. Nah, selanjutnya ya, kita akan mencari kuartilnya ya. Nah, kita akan mencari kuartil. Pertama kita cari kuartil 1 terlebih dahulu boleh ya. Kita cari kuartil 1 terlebih dahulu boleh. Nah, caranya seperti apa? Nah, caranya gini, kita lihat yang ada di sebelah kiri ini ya, sampai dengan kuartil 2 ini ada berapa angka? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, jadi 70-nya dimasukkan ya. Nah, jadi 70-nya ingat juga dihitung. Nah, ternyata ada 10 angka ya, kita ulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, seperti itu. Nah, karena di sini ada 10 ya, kita sama kayak tadi ya. Kita bagi 2. Ya. Nah, kita bagi 2, maka nanti hasilnya 5 kan ya. Nah, coba kita lingkari sekarang. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini datanya 60. Kemudian dari kanan juga kita hitung ya sebanyak 5 kali. Dimulai dari 70 yang ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 5. Nah, jadi ternyata ada 2 angka di sini. Nah, ini adalah kuartil 1 namanya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita cari lagi kuartil 3-nya. Nah, otomatis yang di kiri ada 10, yang kanan jelas ada 10 juga. Berarti nanti kita hitung ya 5 juga ya. Kita hitung coba. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini angka yang kelima. Kita hitung juga dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi di sini nanti kuartil 3-nya ini ya, ada 2 angka. Oke, bagi kalian yang belum paham ya, bisa diulang lagi videonya atau diperlambat videonya ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini kurang lebih caranya seperti menentukan median ya, karena nilainya ada 2 yaitu 60, maka nanti kuartil 1-nya tinggal kita tulis seperti ini ya. Kuartil 1 sama dengan 60 tambah 60 bagi 2. Ya, nanti hasilnya adalah 60. Nah, seperti itu. Kemudian untuk kuartil 3-nya sama juga ya, itu 80 tambah 80 bagi 2 ya, hasilnya nanti 80. Nah, seperti itu ya. Oke, mungkin dari kalian ada yang bertanya, bagaimana kalau misalnya nanti di tengah-tengahnya tuh ya, hanya ada satu angka ya, bukan 2 seperti ini ya. Misalnya Bapak beri contoh seperti ini ya. Nah, anggap aja 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, misalnya gitu. Nah, kalau di sini ya, kita bisa lihat bahwa ini adalah mediannya. Nah, ini adalah median. Oke. Ini adalah mediannya. Nah, cara menentukan kuartilnya seperti apa? Jadi 3-nya tidak usah dihitung ya. Kalau misalnya mediannya hanya satu angka, bukan seperti ini tadi nih. Nah, kalau ini tadi kan ada 2, 70-nya itu dihitung ya. Nah, di sini kita lihat ada 3 angka, di sini ada 3 angka. Kita cari aja yang di tengah. Ya, yang tengah ternyata ini. Nah, ini juga yang di tengah. Berarti ini nanti kuartil 1, ini kuartil 3 ya. Nah, seperti itu ya. Contohnya lagi nih supaya semakin jelas. Misalnya seperti ini. Kita ambil angka misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, misalnya ada 9 data. Nah, coba perhatikan. Yang tengah yang mana? Ini kan yang di tengah. Ya, ini mediannya nih. Kenapa kita tahu 4 ini adalah median? Ya, karena di sebelah kirinya ada 4 angka. Sebelah kanannya juga ada 4 angka. Nah, seperti itu. Nah, sekarang gimana cara menentukan kuartilnya? Nah, 4-nya jangan dihiraukan lagi ya. Jadi kita kalau misalnya angka mediannya itu hanya 1 seperti ini, kita fokusnya ke 4 angka yang lainnya atau angka yang lainnya gitu. Sebelum ataupun setelah median. Ini sebelum median ya. Nah, berartinya nanti kuartilnya ada 2 angka nih, karena yang di tengah-tengah itu adalah angka 2 dan 3. Nah, ini kuartil 1, yang ini kuartil 3. Nah, cara menghitungnya sama seperti ini tadi ya. Kuartil 1 ya sama dengan 2 tambah 3 bagi 2 gitu kan, dihitung nanti. Ini juga sama, kuartil 3 sama dengan 5 tambah 6 dibagi 2 sama dengan sekian. Nah, jadi seperti itu ya caranya. Nah, jadi bagi kalian yang masih bingung
ya. Nah, semoga cepat paham dengan mengerjakan soal ya. Misalnya nanti ada soal yang di LKS, coba dikerjakan atau coba diselesaikan ya. Oke, kita lanjut ke sini tadi ya. Nah, jadi sudah dapat nih, kuartil 1 udah dapat, median sudah dapat, kuartil 3 juga sudah dapat. Nah, kemudian kita cari sekalian ini ya, nilai maksimum dan nilai minimumnya. Nah, jelas di sini bahwa nilai 50 ini adalah nilai minimum. Nah, gitu ya, atau kadang juga disebut sebagai X min atau X minimum. Nah, kemudian nilai maksimum yang mana? Ya jelas yang 100 ini ya, paling besar. Jadi nanti ini disebut sebagai nilai maksimum atau kadang disebut X max ya, atau maksimum. Nah, seperti itu. Oke, dari sini kita bisa coba selesaikan pertanyaan yang ada di soal. Ya, kita mulai dari pertanyaan yang A. Tentukan median dari data tersebut ya. Jelas mediannya 70. Nah, jadi median sama dengan 70. Lanjut lagi yang B. Tentukan modus. Nah, modus. Untuk modus ya, artinya adalah data atau nilai yang paling sering muncul. Ya, jadi data atau nilai yang paling sering muncul. Nah, dari sini ya, kita lihat bahwa angka yang paling sering muncul itu adalah angka 70 ya. Kenapa? Ini paling banyak ya, 70 muncul berapa kali? 1 2 3 4 5 6. Nah, paling mudah kalian bisa lihat yang ada di frekuensi. Jadi frekuensinya ini yang paling besar ya kan, 6. Punyanya siapa? Punyanya nilai ujian 70. Ya, maka nanti modusnya sama dengan 70 juga. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi bagian C. Tentukan jangkauan data dari data tersebut. Oke, jangkauan ya. Nah, jangkauan itu kadang simbolnya itu J ya. Nah, J. Jangkauan atau kita sebut J besar gitu ya. Rumusnya adalah ini ya. X maksimum dikurang X minimum. Nah, X maksimumnya apa? Di sini sudah dapat 50 ya. Nah, bukan 50 ya. Maksimumnya 100 ya. Kebalik. Nah, yang minimum berapa? Ya 50. Nah, gitu. Jadi 100 kurang 50, 50. Nah, jadi cukup mudah ya jangkauan ini. Kalian pasti bisa menjawab ya untuk soal jangkauan ya. Karena kita tinggal mengurangkan nilai maksimum dengan nilai minimumnya. Kita lanjut lagi nomor 2 bagian D ya. Tentukan jangkauan interkuartil dari data tersebut ya. Nah, jangkauan interkuartil. Kita tulis saja ya, jangkauan interkuartil. Untuk simbolnya kalian sesuaikan saja dengan yang ada di buku ya. Nah, buku LKS atau buku paket ya, sesuaikan saja. Tapi intinya di sini kita mencari jangkauan interkuartil. Nah, untuk menentukan jangkauan interkuartil kita tinggal mengurangkan kuartil 3 dengan kuartil 1. Nah, seperti itu saja ya. Nah, oleh karena itu tadi makanya kita cari terlebih dahulu tuh kuartil 3-nya 80 ya. Kita tulis 80. Kuartil 1-nya 60. Nah, ini tinggal kita kurang. Nanti hasilnya 20. Nah, seperti itu. Oke. Jadi ini adalah jawaban dari yang nomor 2. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir, nomor 3. Nah, nomor 3 ini berkaitan dengan soal ya atau rumus rata-rata gabungan ya. Nah, coba kita baca terlebih dahulu soalnya. Nilai rata-rata siswa laki-laki adalah 60. Oke. Mungkin di sini kita tulis terlebih dahulu simbol-simbolnya ya. Nilai rata-rata siswa laki-laki adalah 60. Nah, ini kita bisa sebut dengan X bar L misalnya gitu ya. Maksudnya apa X bar L? Jadi X bar itu adalah nilai rata-rata. L apa? Laki-laki. Nah, seperti itu ya. Kemudian rata-rata siswa perempuan ya. Nah, ini kita bisa tulis X bar P. Nah, kita tulis saja X bar L-nya tadi 60, X bar P-nya itu 70. Jika nilai rata-rata dalam kelas tersebut ya atau rata-rata gabungan adalah 66, ya ini jelas ya rata-rata gabungan 66. Banyak siswa dalam kelas adalah 30 orang ya. Nah, berarti kan dalam
kelas itu kan gabungan tuh antara laki-laki dan perempuan ya. Kita simpulkan aja nih, NL tambah NP. NL itu maksudnya banyaknya siswa laki-laki ya, NP itu maksudnya banyaknya siswa perempuan. Nah pertanyaannya, berapakah banyak siswa laki-laki di kelas ya, atau yang ditanyakan di sini adalah NL. Oke, nah pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa rumus dari rata-rata gabungan. Nah jadi rumusnya ini ya, X bar gabungan atau rata-rata gabungan itu sama dengan rumusnya X bar L kali NL ya. Jadi ini maksudnya rata-rata ya nilai laki-laki dikali dengan jumlah laki-laki ya, jumlah siswa laki-laki, ditambah dengan rata-rata nilai perempuan dikali dengan ya banyaknya perempuan ya, atau NP, baru dibagi dengan NL ya, banyaknya laki-laki ditambah banyaknya perempuan. Nah ini rumusnya ya. Nah, jadi yang penting kalian memahami rumusnya ini maksudnya apa gitu ya. Nah jadi di sini tadi Bapak ulangi ya, ini adalah rata-rata nilai laki-laki dikali dengan banyaknya laki-laki ditambah rata-rata nilai perempuan dikali dengan banyaknya perempuan dibagi dengan jumlah seluruhnya ya, atau penjumlahan antara siswa laki-laki banyaknya siswa laki-laki dengan siswa perempuan. Oke, di sini kita mengetahui bahwa X bar gabungan ya adalah 66 ya. Nah, jadi nilai rata-rata dalam satu kelas ternyata 66 ya, ini adalah rata-rata gabungannya, maka kita tulis 66. Kemudian X bar L nya tadi 60, NL nya kita belum tahu ya. Nah, NL nya kita belum tahu. Kemudian X bar P nya tadi 70, NP nya kita juga belum tahu ya. Begitupun dengan yang di bawah kita juga belum tahu ya. Nah, kita tulis saja NL tambah NP. Oke, seperti itu. Nah, kemudian ini tinggal kita kali nih. Nah, ini dikalikan dengan ini. Nah, dikali. Oke. Maka nanti tulis saja 66 dikali NL tambah NP. Ya, sama dengan 60 NL tambah 70 NP ya. Jadi perkaliannya bisa kalian hilangkan ya, langsung digabung seperti ini tidak masalah ya. Bagi kalian yang masih bingung seperti ini ya, materi seperti ini bisa baca kembali atau pelajari kembali ya, materi tentang aljabar yang ada di kelas 1 gitu ya. Nah kemudian ini kan 66 NL ya, ini kita kali. Nah 66 kali NL, jadi 66 NL, ini plus, turun plusnya. 66 kali NP, jadi 66 NP ya, jadi 60 NL nya sama, kemudian 70 NP nya sama. Oke, kita lanjut ke sini ya. Nah sekarang ya kita operasikan ya, atau kita kumpulkan yang NL sama dengan NL. Nah sekarang ini 66 NL kan, tulis 66 NL. Nah di sini 60 NL dikurang jadinya nanti ya. Nah dikurang 60 NL. Oke, Bapak ulang lagi bagi yang belum paham kenapa bisa jadi dikurang 60 NL ya, karena 60 NL ini kan ingin kita pindahkan ke kiri ya, artinya kita kurang dengan 60 NL sehingga nanti jadinya 0. Nah seperti itu. Kemudian 70 NP ya tetap di kanan ya, kanannya sama dengan dikurang nanti 60 NP. Nah seperti itu. Ini tinggal kita kurang ya, 66 NL dikurang 60 NL ya, 66 dikurang 60 kan 66 NL ya. Nah 66 NL ya, maaf. Nah sama dengan 70 dikurang 66 itu hasilnya 4 NP. Nah gitu. Nah dari sini nanti dapat perbandingan ya, jadinya nanti NL per NP sama dengan 4/6. Oke, tulis dulu ya supaya nggak bingung. Ini NL tulis di sini, ini NP tulis di sini, 4-nya tulis di sini, 6-nya tulis di bawah. Nah seperti itu ya, jangan sampai kebolak-balik ya. Kalau kebolak-balik nanti salah jawabannya.
Oke, nah jadi gitu ya. Ini baru kita temukan perbandingannya. Nah, ya, jadi kita tulis dulu ya. Perbandingan NL berbanding NP ya, 4:6. Nah, ini kita kecilkan aja ya. 4:6 itu kan jadinya 2/3. Nah, gitu supaya lebih kecil lagi. 2:3. Nah, jadi itu ya. Kita sudah menemukan perbandingannya. Langkah terakhir kita cari siswa laki-laki kan? Ya, kita tulis nih. Banyak siswa laki-laki sama dengan. Nah, sekarang kita lihat ini NL tadi adalah banyaknya siswa laki-laki. Ada berapa di sini perbandingannya? 2. Nah, berarti kita tulis 2. Oke. Jadi kalau misalnya nanti ditanyakan banyak siswa perempuan, kalian pakai yang 3. Nah, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya dibagi apa? Dibagikan dengan total perbandingannya, yaitu 2 tambah 3. Baru nanti terakhir dikalikan dengan total semua siswa yang ada di dalam kelas, yaitu 30 ya. Nah, gitu, 30 orang. Kita hitung aja ya, 2/5 dikali 30 orang. Nah, maka nanti hasilnya 30 bagi 5, 6 kali 2 ya, 12 gitu kan. Nah, jadi nanti totalnya ada 12 orang siswa laki-laki. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi itu adalah penjelasan ya, pembahasan kita berkaitan dengan materi statistika ya, dari median ya, tadi modus, kemudian mean ini juga ya, rata-rata gabungan. Nah, kemudian juga ada diagram lingkaran ya. Nah, itu sudah kita pelajari di video ini. Jadi bagi kalian yang masih bingung ya, belum atau ada yang belum paham, diulang lagi videonya, ditonton lagi. Kalaupun misalnya nanti masih belum paham, kita bisa diskusi di kolom komentar. Oke, semoga bermanfaat ya. Kita ketemu lagi di video yang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.